Buka aplikasi Tinkercad kita buka Meet 1, input output ya. Kita buat file baru, kemudian sirkuit. Lalu kita kasih nama Meet 01 input output. Oke. Kalau sudah, tinggal kita lihat lagi apalagi. Nah, oke. Nah, dengan mempelajari input output ini yang digital maupun analog, kita bisa menggunakan beberapa sensor seperti itu ya. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu yang digital, apa itu analog. Kalau digital itu kesannya seperti sinyal gitu ya. Kalau sinyal digital itu hanya memberikan informasi 1 dan 0. Jadi kalau misalkan kalian punya grafik, kalian bisa cek di Google gitu ya. google.com, kalian cari sinyal digital itu seperti ini. Nah, ya. Kita buka di Wikipedia. Jadi dia tidak punya mana nih gambarnya? Enggak deh. Kok ada gambarnya? Ini enggak ada gambarnya kan? Oke, nah ini dia. Ya. Yang di atas ini analog, ya kalau kalian belajar di fisika, yang di bawahnya digital. Jadi digital itu komponennya 1, 0 gitu ya. Kalau dia di atas 1, di bawah 0. Jadi dia cuma tahu menyala dan mati. Nanti kalian bisa belajar di kampus, nanti belajar topik mata kuliahnya adalah ini apa? Sistem digital. Jadi kalian bisa bagaimana sih awalannya logic N itu bisa dikenal sebagai yang kita kenal tabel kebenarannya yang cuma benar kalau dua-duanya benar. Gimana sih arus listrik tersebut bisa tahu kalau benar dan benar itu hasilnya benar, seperti itu ya. Kalian bisa cari di sistem digital. Kalau kalian mau pinjam buku besar ada bukunya, tapi bahasa Inggris, tapi agak jadul sih bukunya. Kalian bisa cari di sini saja. Cari di tempat favorit kita, yakni LibGen ya. Gen, kalian cari digital system, bukunya yang mana ya? Saya lupa. Digital System Book. Yang mana ya? Yang saya dulu pakai, saya lupa bahkan covernya. Nanti kalian bisa aja lah ya. Di LinkedIn banyak di sini ya. Digital System. Sedangkan kalau yang analog, dia bentuknya sinus gini ya. Gelombang sinus seperti itu. Jadi dia punya amplitudo, dia punya sinyalnya itu bukan cuma 0 dan 1, tapi dia juga ada angka di antara tersebut. Jadi ada angka 0,5, minus 1, minus 0,5, seperempat, setengah gitu ya, seperti itu. Jadi yang kita kenal saat ini itu yang digunakan oleh media internet itu ya sinyal digital ya, sedangkan sinyal analog yang seperti kita pakai di radio dan TV sebelum digital saat ini. Oke, lanjut lagi. Kemudian bagaimana kita bisa tahu kalau dia itu digital dan analog ya. Contoh yang digital dulu. Kita buatin digital read untuk push button. Nah, push button ini kan kondisinya cuma 2, 1 dan 0. Ini sangat sederhana dan bisa kita buat sebagai contoh yang digital. Kalau digital, kita coloknya ke pin digital. Pin digital itu yang rombongan 0 sampai 13 ini ya. Jadi kita bisa atur dia di sana. Semua sudah buka Tinkercad-nya, kita ambil breadboard, kemudian kita ambil Arduino Uno. Oke. Kemudian kita butuh yang namanya push button. Ya, kita letakkan di mana pun bebas ini. Push button itu punya 4 kaki ya. Jadi kalau kalian buka di sini push button nih ada 4 kaki. Jadi skemanya itu seperti mana skemanya ya?
simbol. Nah, kayak gini nih, 4 kaki ya. DPST switch. Nah, ini kayaknya. Ini. Yang ini ya. Yang 4 ini kakinya. Kita lanjutin lagi. Jadi yang perlu kita buat itu, kemudian kita mau hubungkan dia ke 5 volt. Ini. Kita masuk. Kita hubungkan 5 volt ke sini. Kita kasih warna merah. Kemudian kita kasih ground. Sini. Kita kasih warna hitam. Tapi ini kurang jelas ya. Sebenarnya dulu, bentar. Kurang bagus ini. Ya. Lalu yang perlu kalian perhatikan, kalian juga harus membuat si buttonnya itu pakai resistor ya. Jadi jangan lupa resistornya untuk biar arus listrik yang mengalir ke button ini dan dikembalikan ke Arduino Uno itu tidak besar seperti keluarnya. Jadi dia bisa menilai apakah ini tersambung atau tidak. Jadi perlu kalian perhatikan di bagian ground-nya kalian tambahkan resistor kayak gitu. Kalian buat seperti ini juga boleh, diputar saja. Jadi ini kita buat miring kayak gini. Di sini juga boleh lah ya. Yang hitamnya kayak gini. Oke. Lalu untuk mengendalikan si push button, karena dia digital, terserah kalian mau pakai pin yang mana. Dari sini, hubungkan ke sini, misalnya. Ke 1, jangan 1, 2. Lalu yang kita mau kendalikan LED yang di sini saja dulu ya, nggak apa-apa. Kita buka kode, kita pilih blocks-nya yang teks, continue, kemudian ini kita ganti, kita hapus dulu aja, nggak apa-apa. Lalu kita ketik, kita definisikan, boleh pakai define. Define-nya kecil panas, define. Kemudian sini kita buat button pin. Itu button pin-nya berapa? 2. Kemudian kita buatkan void setup. Kita buat juga void loop. Lalu kita daftarkan si pin 7, pin 2 ini biar terregistrasi ya. Buat sini pin mode, masukin BTN pin, tipenya adalah input. Kemudian kita registrasikan juga LED yang mau kita pakai adalah LED built-in ya. Jadi nggak usah pakai lampu lagi. Pin mode, tertulis LED built-in. Kemudian kita ini set sebagai output. Lalu kita ada registrasikan juga serial biar kita bisa print out ya. Serial begin, aduh maaf ya, di port 9600. Oke, sudah terdaftar semua, tinggal kita cek apa yang terdeteksi kalau misalkan kita tekan push button ini kayak gitu ya. Kita ceknya gini aja, easy. Serial.println. Kita cek menggunakan digital read ya. Digital read. Kita pengen tahu apa yang terjadi di button pin. Kan kita udah daftarin tuh button pinnya 2. Jadi kita bisa listen tuh apa yang terjadi di button itu.
Oke, sudah. Coba kita simulasikan. Ada yang salah nggak? Tidak ada. Kita buka serial monitornya. Nah, di sini muncul satu terus gitu ya. Digital read button 1. Sama, yang lain juga 1 juga kalian. Oh iya. Nah, sudah perbaiki ya. Selalu Pak, jadi di sini dicoloknya itu ke yang bagian negatif karena pin gerbangnya itu kan terputus di sini. Kalau kita alirinkan di sini kan dia satu jalur. Jadi dia akan mendeteksi tidak ada yang terbuka. Jadi kalau misalkan ini statusnya sedang 0, kalau saya tekan buttonnya dia akan jadi 1. Habis itu balik lagi jadi 0. Jadi dia cuma tahu menyala dan off gitu ya. Siapa ini? Udah diperbaiki? Maaf ya. Oke, sudah. Kalau sudah, ini membuktikan kalau sinyal digitalnya memang cuma 0 dan 1. Seperti itu. Ya. Kalau kalian mau pengen tambahin lampu juga boleh, kayak yang di gambar ini tadi, boleh. Tinggal kalian hubungkan saja lampu satunya ke ground, satunya langsung ke 18. Tempelkan saja langsung ke pinnya, bisa. Nah, kalau kita pengen ketika kita klik lampunya nyala, berarti kita buatkan di sini. Berarti buat di sini, kita stop dulu simulasinya. Ini suruh buat if. Kan ini udah kita buat ini, karena kita mau pakai berkali-kali, better kita buatkan bool di sini, namanya statusnya apa, gitu ya. Status button. Kita buat dengan digital read. Cut, paste kan di sini. Kemudian bisa tulis di sini status button. Kemudian kita buat di sini kalau status buttonnya itu true, maka pengen apa yang terjadi? LED lampu yang di sebelah sini menyala. Berarti buat digital write ya. Digital write untuk output digital write. Siapa yang nyala? LED built-in. Built-in. Lalu statusnya adalah high. Kalau tidak, else, maka kita kasih digital write yang tipenya low. Sip. Kayak gini ya. Kita bersihin dulu serial monitornya. Kemudian kita jalankan kembali. Kemudian di sini lampunya off, tapi kalau saya tekan ini jadi nyala. Jadi light-nya ya, tuh. Kalau dia 1 dia nyala, tapi kalau dia 0 dia kembali padam seperti itu. Ini menandakan kita bisa memanfaatkan inputan digital dari switch sederhana kaki 4 ini ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Udah coba? Ada yang error? Tidak? Ada? Semuanya sama? Bisa menyala lampunya? Ingatin ya, kalau misalkan voltnya yang masuk ke dalam buttonnya itu 5 volt, berarti kalian hubungkan arahnya itu ke negatif. Jadi dan kasih ini yang perlu dicatat dan kasih resistor untuk mengarah ke ground. Resistornya itu buat apa? Agar tegangan yang kembali ke ground ke Arduino-nya itu
punya status ya ground. Jadi tidak, statusnya bukan 5 volt lagi kayak gitu. Kan kalau misalkan dia nyambung ke sini kan yang mengarah ke Arduino-nya nanti sama. Jadi tidak terdeteksi. Jadi kalau misalkan kalian hapus ini resistor, stop dulu simulasinya ya. Hapus resistornya, kemudian sepindahkan yang si hitamnya langsung ke kaki 4 yang satunya lagi gitu. Dia nggak deteksi kalau dia itu tersambung. Nggak bisa ya. Tuh. Better penjelasannya coba googling dulu bentar ya. Di sini button resistor, nah, ini dia from negative. Ini ada nih, why use resistor with push button. Nah, tinggal kalian cek aja nanti. Ya. Jadi di sini saya masukin ke sini. Nggak mau gerak ya. Nah, stop. Sudah semua? Udah dicatat? Ini ada 7 orang ya. Tadi ada 9 rasanya ya. Udah selesai? Atau kodenya masih ngetik? Oh, kodenya. Kalau sudah, boleh kalian download. Tinggal di-download aja di sini ya. Download code. Apa ini pertanyaannya? Mengapa buat serialnya 9600? Oh, jadi sebetulnya gini ya. Mungkin sederhananya karena saya lihat contohnya seperti itu. Tapi kalau misalkan saya cari-cari, sebenarnya 9600-nya itu menyatakan bit per second. Ya, baud rate. Coba saya cek dulu sini ya. Baud rate serial. Nah, ini baud rate 9600 nih. Nih ya. Sebenarnya bisa kalian ganti pakai angka berapapun sih sebetulnya ya. Nih, mana ya? Baud rate adalah ukuran frekuensi maksimum perubahan sinyal dalam jalur komunikasi atau beberapa maksimum di mana? Mana bahasa? Mengapa baud rate 9600? Hanya karena seseorang memutuskan bahwa itu cukup baik. Anda tidak, ini kayaknya di artikel bahasa Indo deh kayaknya. Tapi sebenarnya bisa kalian ganti ke yang lain sih. Bisa kalian ganti ke angka lain. Contohnya kayak berapa ya? 4800 kelipatannya aja. Kelipatan 3300 gitu ya. 14.400 dan lain sebagainya. Kecepatan BP baud per second. Ya, itu kurang bagus penjelasannya. Ini bukannya. Nih. Nih. Salah satu kecepatan yang paling umum digunakan adalah 9600. Ini adalah nilai yang mana kecepatan komunikasi bukanlah suatu yang kritis gitu ya. Memperoleh data suhu dari suatu sensor tidaklah memerlukan kecepatan komunikasi yang terlalu cepat. Iya. Ini sebatas bit per second saja aja sih. Mau kalian ganti dengan yang lain juga harusnya bisa aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen ganti bukan 9600, misalkan ini kita ganti jadi berapa itu? Misalkan jadi 4800 ya.
Maka kita jalankan, harusnya masih sama sih jalannya. Itu. Ya, masih bisa kan? Gitu. Kayak konvensi aja sih, Geo. Gitu. Itu tuh kecepatan bit per second yang mau diantarkan sinyalnya ke Arduino gitu. Biar bisa ditampilkan di serial serial monitor. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Sip. Apakah perlu saya contohkan yang lampunya untuk mendaftarkan lampu yang satunya lagi untuk di LED kan tidak perlu ya. Yang LED yang di dalam Arduino sudah cukup. Oke, lanjut kalau begitu. Kalau sudah digital read dari ultrasonic sensor, sebenarnya ini sudah kemarin ya. Ada di videonya juga. Skip aja nggak apa-apa kan? Contoh yang ultrasonic sensornya perlu sebuatan lagi atau tidak? Tinggal kalian hitung aja kecepatan yang dikeluarkan oleh gelombangnya dan ditangkap oleh si Iko gitu. Cukup jelas nggak? Yang kemarin itu perlu diulang? Aku cuma bingung ngapa harus delay 2, habis itu delay 10. Yang mana itu? Yang mana, Ge? Oh, microsecond itu. Itu tuh kayak rumusnya gitu, gimana ya sebenarnya ya? Kalian bisa cari di internet gitu ya. Sensor calculation distance. Yang ini lagi keluarnya ya. Itu kayak jeda dia kasih sinyalnya aja sih kayaknya. Sebenarnya nggak perlu pakai itu, kayaknya nggak masalah deh. Itu cuman contohnya aja. Nah, ini sama nih. Wait for 2 milliseconds to avoid collision in serial monitor nih. Ada penjelasannya nih. Nih. Kemudian dia 10 delay microsecond 10 millisecond, keep the trigger on for 10 milliseconds to generate pulse for 10 milliseconds. Itu tulisannya. Gimana gitu? Dia itu cuma kayak kasih jeda aja biar nggak tabrakan katanya gelombangnya itu di serial monitornya. Jadi ada jeda untuk menghitung mana yang memantul, mana yang tidak. Lalu dimatiin lagi sama dia, turn off the pulse trigger to stop pulse generation. If pulse reach the receiver echo pin, become high, then pulse in. Nah, tuh. Nih ya, di sini. Baru kita masukin durasinya. Dapat nih berapa detik, kayak gitu. Maka, jaraknya adalah durasi kayak kita pakai kemarin, 0,0344 bagi 2. Seperti itu. Nih, saya kirimkan linknya ke chat. Bisa selanjutkan? Selanjutkan ya. Sip. Nah, contoh yang paling sederhana dari analog read adalah ketika kita mau mengukur voltase, ya, voltase yang mau kita ukur di Arduino Uno kita. Jadi nanti sebenarnya ketika kita menggunakan sensor-sensor yang analog, begitupun juga perhitungannya. Jadi misalkan kalian ini dikasih daya 5 volt sampai 0 volt. Jadi nanti dia akan memberikan sinyal, yakni diubah. ADC itu analog digital converter. Jadi kayak kalian belajar termometer gitu. Jadi nilainya akan dari 0 sampai 1023. Kenapa 0 sampai 1023? Karena ya 2 pangkat 10 gitu ya. 2 pangkat 10 kurang 1 karena nolnya ikut. Paham? Jadi nanti angkanya yang dicetak oleh si voltasenya itu dari 0 sampai 1023. Jadi mempengaruhi daya yang tegangan yang diberikan. Seperti itu. Yuk kita buat yuk. Yang kedua. Jadi ini serhapus. Kita buat lagi. Kita mengukur voltase ya. Jadi di sini seperti di contoh, saya masukin ke sebuah komponen resistornya sebesar 5 volt, kemudian saya hubungkan kembali dia ke ground. Jadi dua resistor ini buat apa, Seranas? Dua resistor
biar kita bisa memperoleh nilai di antaranya seperti itu. Soalnya kalau misalkan kita buat langsung nyambung, misalkan ground-nya di sini, analognya di sini, dia akan ya itu sebenarnya mau analog atau mau ke ground, kan tetap harus ada dua, satu tegangan, satu ground-nya, positif sama negatifnya tetap harus ada, ya seperti itu. Jadi kita buat dua, boleh berapapun kita copy paste di sini misalkan. Yang pertama 5 volt, kita masukin ke sini. Kita ubah warna merah. Kemudian ground-nya kita taruh pojok sini. Tuh. Jangan lupa dikasih warna hitam biar tidak salah. Ya. Lalu analognya kan di sini ada 6 pin ya, A0, A1, A2, A3, A4. Kita masukin ke sini. Kasih warna yang berbeda, terserah kalian entah warna kuning atau hijau, bebas ya. Ini analognya, orange. Ini asing. Sudah? Sudah selesai rangkaian kalian? Yang sudah boleh chat, biar saya tahu kalian sudah ready semua. Sudah? C++-nya di mana, Sir? Ya, C++-nya memang di coding tadi, tapi kita nggak pakai si in, si out. Ya. Karena si in-nya kita pakai dari Arduino-nya, masukannya, kemudian out-nya juga kita kadang pakai output, bukan pakai serial aja. Standarnya seperti itu. Nih, kita pakai dulu. Kita mau menyatakan voltasenya dengan lampu atau dengan serial. Kita pakai serial aja dulu ya. Jadi, cuman 2 yang ngechat Seranas, yang lainnya udah belum atau tidak ngerjain. Yang lainnya itu ngerjain tidak. Saya buat kodenya, berarti di sini saya hapus. Kalau kalian mau download, sebelum kalian download dulu. Ini saya hapus dulu. Oke. Pin yang mau kita pakai itu A0. Nggak perlu kita definisikan. Lagi membiasakan diri dengan Tinkercad-nya. Oke. Kemudian kita registrasikan serial kita. Serial, begin. Tumben, Ethan nggak ngomong apa-apa ya? Mana orangnya? Ada nggak orangnya? Tidak dikerjakan ya? Ya ada tugas, challenge. Di sini saya buat serial print line. Kita pakai yang namanya fungsi analog read. Masukin pinnya A0 seperti itu. Ya. Kalau kalian pengen definisikan ya boleh. Misalkan di sini voltase pin gitu ya. A0 gitu. Sama aja. Mau ditulis seperti ini juga bisa. Ini kita simulasikan. Tuh, kok 511 Ranas? Ah, 511. Coba kita cek resistor yang menghantarkan di sini. 1 kilo ohm. Oh, berarti kalau 1 kilo ohm, aliran dari 5 volt mengalir ke sini, dia cuman setengahnya gitu, nyampe ya. Kalau kalian buat, misalkan kalian buat 0, nah, maksimal dia 1023. Berarti voltase yang mengantar ke sana, itu sama konversinya seperti ini. Kayak kalian buat termometer gitu ya. Yang saya tunjukin di sini tadi. Ketika dia 5 volt, dia maksimum 1023. Berarti kalau 511 tadi sekitar 2,5 volt yang masuk ke sini. Di terminal yang di sini ya, terminal berapa ini 11. Kalau kalian buat 500 misalkan atau 0,5, kita suruh buat ini ohm biasa dulu ya. Suruh buat 500 ya, 500 maka yang muncul 682. Kalau kalian buat 2000, oh ternyata yang muncul 341. Kalau kalian buat 5000 ohm gitu ya,
5.000 ohm gitu ya. Oh, cuma 170 yang masuk. Jadi intensitasnya itu dihitung seperti itu, kayak kalian punya keran air gitu. Jadi dia bukan cuma 0 dan 1, simbolnya dinyatakan dari 0 sampai 1023. Cukup jelas? Ini bisa kita terapkan ke sensor-sensor yang bentuknya analog, seperti suara, kemudian cahaya, lalu temperatur, dan lain sebagainya. Kenapa ultrasonik termasuk yang digital, bukan analog? Coba, kenapa? Ada yang tahu? Coba cari tahu. Kenapa yang analog, yang ultrasonik kemarin termasukin dia ke pin digital? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin ini, Sir, yang digital lebih bagus, Sir. Yang digital lebih bagus ya. Oh, kayak TV digital gitu ya. Gitu, Fabian. Mungkin, Sir. Oh, dugaan berarti ya. Iya, Sir. Kalian aja di Google. Kalian ini. Y gitu ya. Ultrasonic sensor is digital. Nah, nih. So, mana kita baca dulu nih. Fab Academy. Kok Fab sih agak aneh ya? Nah, di sini. Mana? Nah, di sini ya. Testing the ultrasonic sensor katanya. Wah, dia punya apa sih kata Kodoni itu, ini alat ini nih namanya osiloskop. Ya, ada nggak sih di soal gelombang kalian di fisika? Saya pernah nonton soalnya. Nggak ada yang nyaut ya. Kan nggak merhatiin ya, seraja merhatiin yang nggak belajar. So the ultrasonic sensor is considered, nggak tahu. Pelajaran kelas 11 nggak sih? Bahas soal osiloskop, ngitung amplitudo sama gelombangnya. Itu pertama kali aku lihat barang itu. Nggak, kalau di soalnya nggak kayak gini. Dia cuman kayak grafik doang. Ini adalah grafik osiloskop gitu. Is considered to be digital sensor because the microcontroller reads a digital signal from it. How the ultrasonic mainly works is by emitting an ultrasound. Lalu angka yang dihitung dari pantulan itu, ya dia menghitung waktunya, betul kan? Bukannya, dan kondisi ultrasoniknya tetap menyala gitu. Itulah kenapa ultrasonik itu dikondisikan sebagai sensor yang digital. Paham? Paham nggak? Jadi kan apakah dia pakai ukuran voltase? Tidak. Tapi dia memperhitungkan jaraknya itu menggunakan tadi panjang gelombang dan pantulannya kembali. Masuk akal? Halo? 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 Ya, nggak masuk akal lah ya, sudah ya. Dan sudah itu pinnya juga, pinnya ada 4 pin kan kemarin, ground, VCC, trigger, sama ICO. Ada nggak di sini analog pinnya? Tidak ada. Ya, ground itu untuk ke negatifnya, VCC itu untuk pemberi dayanya, trigger itu memberikan gelombangnya, ICO untuk menangkap gelombangnya. Gimana? Make sense? Make sense? Sip. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke current yang selanjutnya. Ini sudah dicoba? Sudah semua yang ini? Yang analog ini? Make sense, sudah. Jadi kita udah kenalan sama berapa sintak untuk membaca dan menulis itu? Untuk membaca dan menerjemahkan sensor? Ada digital write, ada digital read. Betul nggak sih temannya? Digital write itu untuk, ya kita kasih dia 1 atau 0 gitu. Kalau lampunya dikasih 1 berarti nyala. Kalau dikasih 0 berarti dia off gitu. Kemudian untuk digital read, kita tadi contohnya pakai apa? Pakai button ya. Ketika buttonnya dipencet, berarti dia kasih sinyal 1. Ketika dilepas, dia kasih sinyal 0.
Paham? Nah, sedangkan yang analog ini dia bukan on off, tapi ini tegangannya berapa, lalu diubah jadi satuan yang dari 0 sampai 1024 ini. Nah, ini tugasnya nanti. Nanti seperti suhu, seperti panas, seperti cahaya, intensitas cahaya, semuanya akan kita hitung menggunakan analog, ya. Oke, sudah semua? Kalau begitu kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yakni fotoresistor. Coba tebak, fotoresistor itu sensor apa? Coba cari di Google. Cahaya, Sir. Ya Allah, Fabian. Dari mana, Fabian? Di sekolah? Di mana? Lah kan anak belum, Sir, di sekolah, Sir. Oh iya, anak dong. Seru, Pak. Nah, kalau Sama cahaya, tidur. dia kan pakai intensitas cahaya. Nanti kalian ada rumusnya juga, gitu ya, untuk menghitung sebenarnya yang masuk ke dalam eh, apa sih sebutannya ini, elemen cahayanya ini berapa gitu. Yuk kita buatkan. Jadi kita ini satu dulu, tutup, dibikin tutup, kita buat yang baru. Kita ganti dengan ini, stop simulasinya. Terisa lancar, Terisa. Ezra lancar, Ezra. Kita ganti dengan foto. Foto resistor ini ya. Jadi kamu lihat foto resistor ini, ada nggak yang mana positif, mana negatif? Nggak ada ya. Berarti dia komponen yang tidak memiliki kutub. Saya lupa istilahnya apa. Apa ya? Kemudian terhubungkan ini dengan, kita ambil sih. Ini kita, kok nyambung situ sih? Ini sama saja. Siapa itu? Sebentar ya, saya baca WhatsApp ini. Oke. Ya, jadi sensor ini sama seperti konsep tadi, tetap ground-nya dikasih resistor, karena yang mengalir ini kan si fotoresistor ini kan tidak, dia hanya meneruskan voltase lalu memberikan kembali voltase tersebut ke Arduino. Jadi kita berikan di sini resistor. Itu ya. Di sini kita kasih pengukurnya di antara lampu dan kita kasih resistor. Kita buatkan kodenya. Oke, nggak apa-apa deh sebutin ini ya. Analog lead-nya 1024.
Tinggal jalanin aja sih sebenarnya. Yuk, cek. Ini saya clearkan dulu. Nah, di sini ada 28 gitu ya. Kalau kalian klik bagian foto resistornya, bisa kalian drag nih. Kalau semakin terang, apakah angkanya akan semakin besar? Oh, ternyata iya, ya. Di situ berarti maksimalnya kita bisa cek kalau dia terang banget 929, kemudian kalau dia redup banget itu 28, ya. Sebenarnya ini ini kalau misalkan kalau hambatannya bisa kita kecilin lagi, jadi dia tidak terhambat, jadi dia mendekati 0. Kalau misalkan lampunya terang, dia mendekati 1023 ya. Hah? Kok 679 nih? Kenapa ya? Calculation. Calculation. Foto. Store. Ya. A light dependent resistor. Itu kalau kita udah buat dia jadi digital ya, LDR itu, jadi dia bisa terima dua jenis. Dia bisa digital, dia bisa analog. Mana bisa ngitungnya? Mana rumusnya? Atau jangkauannya tetap sama ya, jangkauannya ya. Jadi kalau misalkan buat ini sekitar 10.000, apa nih Richard? Iya, ininya ini redup ya. Bisa kalian buat redup, bisa juga buat kalian buat tinggi. Fair, fair. Berarti kalian bisa hitung tergantung resistor yang kalian miliki, seperti itu ya. Jadi kalian punya angka yang berbeda-beda tergantung rangkaian listrik yang kalian gunakan. Karena di sini kita pakai 5 volt dan resistornya kita ubah-ubah bisa sampai 10.000 ohm, 1.000 ohm, 220 ohm. Dia berubah-ubah tuh. Jadi kalau misalkan saya buat 220 ohm, maksimum dari lampu ini, bukan lampu, sensor ini memberikan nilai 310, sedangkan paling kecil itu 1. Gitu. Ya, kenapa nggak ada ngomong? Ya, apa? Ini sir, misalkan nih, itu kan kalau di serialnya huruf F kan gede itu. Itu kalau diperkecil apakah bermasalah? Iya, bermasalah tentu saja. Jadi sintak yang kita pakai kalian bisa cari di Arduino, nah ya, Arduino reference. Nah, dibuka di Arduino reference. Jadi fungsi-fungsi yang mau kalian pakai pastikan sesuai yang ada di sini. Jadi yang kalau serial pilih serial gitu ya. Ada contoh penggunaannya nih. Di sini kasih contohnya, mana contohnya sih? Serial apa kita dipakainya? Serial print ya. Nah, ini serial print. Tinggal kalian pilih fungsinya itu. Nanti cara penggunaannya ada nih. Prints data to the serial port as human readable ASCII text followed by a carriage written character. Nah, gitu. Nggak boleh ini apa kalian pakaiin S-nya kecil gitu, P-nya gede, nggak boleh. Kayak sensitif ya Fabian ya. Oke, sir. Ya, untuk yang tadi tergantung resistornya berarti ya. Kalau resistornya kalian pasang 220, kalian perhatikan. Berarti si fotoresistor ini memberikan nilai paling rendah 1, paling tinggi berarti paling terang itu 310.
Kalau kalian punya resistor yang lain, misalkan, jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalau di sini buat 5.000 ohm, maka maksimum dari sensor ini adalah 929 kayak gitu. Contohnya misalkan kalau kita mau buat project lampu mobil gitu ya, kan mobil itu ada mode autonya kan. Nah, nggak sih kalian pakai? Atau papa kalian lihat papa kalian gitu, dia pakai mode auto, kalau udah mendung dia nyala lampunya. Berarti dia pakai sensor cahaya. Ini bukan serumus untuk cari tadi. Oh iya, benar. Tapi nggak usah di-share lah ya. Nanti temennya tambah pusing. Nggak apa-apa. Benar, itu benar kok, itu benar. Auto brightness di HP sama udah. Nah, sensor apa itu? Kalau auto brightness di HP, coba cek kali. Kayaknya bukan ini deh. Apa? Siap. Thank you. Nih, dari teman kalian nih. Dibukain. Nah, dokumen Arduino nih. Fotoresistor. Save. Nih rumusnya. Rumus tegangannya ya. Light sensor. Tapi itu, yuk kita buat yuk. Misalkan kita punya lampu nih. Akan menyala kalau dia nilainya rendah. Kita anggap dia itu redup kayak gitu ya. Kita buat dulu lampunya. Lampunya mau nempel di mana atau mau pakai light aja? Ya sudah, pakai light aja ya. Pakai lampu boleh, kita stop dulu. Kita pakein lampu. Berarti kita kodenya sembunyiin dulu. Thank you ya. Kita masukin LED. LED-nya di sini aja. Kalian mau langsung misalnya mau langsung kalian solder gitu ya. Jadi di sini kasih resistor. Down. Sir. Iya, kenapa? Itu sir di boardnya kan ada kan kayak L, TX, RX. Oh, yang ini TX, RX ini. Iya, sir. Ini buat transfer sama receive gitu. Ini transfer keluar, ini receive. Sebenarnya ini bisa dipakai untuk digital juga. Tapi nanti kalau kalian kita pakai pakai apa? Pakai Bluetooth, pakai mode apa itu namanya? Konektivitas, kita bisa pakai pin yang di sini gitu, defaultnya. Berarti sir yang digital sama analog ini, misalkan kita colok yang analog jadi digital, berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Kan ini udah dikelompokin sama dia. Ini pin-pin untuk yang inputan atau outputan analog di sini. Jadi kalau misalkan kalian punya speaker, berarti kan itu mengubah dari digital ke analog. Berarti outputnya analog masukin di sini gitu. Atau kalian punya mikrofon gitu, colokannya juga di sini gitu. Yang ini khusus digital aja yang di sini. Yang cuman mengirim data 1 sama 0 di sini, coy. Kenapa? Kalau gitu sir, analog misalkan nih dalam semua keadaan, apakah yang digital lebih bagus sir? Dalam semua keadaan gitu? Maksudnya digital lebih bagus? Kayak dalam semua kondisi gitu? Benar nggak lebih bagus digital? Sinyal gini kan, komputer itu kan merubah sinyal analog jadi digital, gitu konsepnya. Tidak ada mana yang bagus, mana yang enggak, Fabian, sebenarnya. Tidak ada yang. Kalau misalkan digital, kondisi baiknya ada, kondisi buruknya ada, betul nggak? Coba saya tanya sama kamu. Ketika internet di sekolah terganggu, itu kan pakai digital. Apakah baik atau buruk? Bertanya. Buruk. Kemudian kalau kalian dengar musik pakai radio di mobil, ya, misalkan itu kan sinyal analog yang dipakai. Kalau misalkan sinyalnya kurang baik, masih terdengar nggak? Terdengar masih? Nah, tapi juga ada rusaknya kan? Iya. Tetap ada kondisi di mana baik dan buruk, betul? Betul. Ya sama aja jadi sebenarnya, gitu aja. Nah, kalau untuk merubah sinyal itu ada namanya tadi ADC tadi, analog digital converter.
Itu. Itu Fabian. Oke, Sir. Oke ya. Oke, kita masukin di sini, kita buat kode. Kita daftarkan lampunya, misalkan di sini kita pakai integer saja ya. Integer LED pin gitu ya. Atau pin LED ya, lupa. Button pin atau button LED. Apapun lah ya. LED pin sama dengan 10 gitu ya. Kemudian kita daftarkan di sini. Pin mode, LED pin, koma, output. Karena kita mau pakai sebagai digital write. Benar nggak sih? Karena nanti kita mau pakai dia sebagai digital write-nya kan, untuk memberi informasi kalau misalkan untuk nilai tertentu dia akan memberikan lampu merah seperti itu. Ya. Jadi kalau sangat gelap berarti dia lampunya jadi nyala. Kemudian kita buatkan di sini serial pin line ininya, boleh kita tetap cetak, kemudian kita kasih if aja tinggal. If gitu ya. Karena kita pengen kita buat value-nya, jadi di sini sebuah float value, berarti di sini sebuah analog read-nya. Lalu sini sebuah val if val kurang dari. Sebentar, tadi kita pakai berapa resistornya ini? 5000. Berarti maksimalnya berapa tadi? Dicatat dulu ya, bentar. Dicatat dulu. Ini error bentar. Ya udah. Nah, ini saya klik dulu. Jadi kalau misalkan saya terangin banget, dia maksimal 929. Nah, mungkin kalian pengen redupnya di sekitar berapa? Di situ kita bisa detect dia sekitar ini misalkan di bawah 300 gitu ya, kita buat ya. Nah, kita buat di bawah 300. Berarti if value-nya itu kurang dari sama dengan 300, maka kita nyatakan si LED tadi digital write untuk siapa? Untuk si LED pin statusnya high. Ya. Gitu aja. Else kita kasih dia off. Simple kan? Oke, kita jalankan. Nih. Kalau dia gelap, nih ya, nyala. Berarti kalau dia ini nyala, mati atau nyala sih? Bentar. Lihat, nah, resistornya. Nah, bentar ya, nyala ya. Kita ubah 220. Standar. Nah, gitu. Kalau misalkan dia terang, lah, sebentar. Nggak off dia. Oh, ini Lupo Haigalo, coy. Thank you. Yo, Renzo. Sorry ya. Tercopy tanpa mengubah. Nah, simulation. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan dia rendah, nyala. Kalau dia terang, mati lampunya. Gimana? Paham? Apa itu analog sensor? Banyak dia ternyata analog sensor. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak paham, Sir? Hah? Paham nggak paham? Nonton nggak video pertamanya? Belum, Sir. Nah, yang lain gimana? Coba chat Seranas. Apa yang mau ditanyakan? Jadi pastikan untuk menggunakan si fotoresistor ini kalian tahu dulu berapa nilai minimum dan maksimumnya ya. Video pertamanya terlalu panjang.
Ini juga akan jadi panjang kalau sudah buatkan video di YouTube. Bagusnya adalah mengikuti kelasnya langsung. Jadi tidak perlu menonton video. Itu solusinya. Nah, sekarang saya pengen coba kalian buatin ini. Coba kalian cari di Google. Bukan cari di Google sih. Bagaimana menghitung suhu. Ya, saya kasih waktu 10 menit buat explore. Jadi coba manfaatkan analog read untuk temperatur sensor. Di sini kalian bisa pakai temperatur sensor. Ya, nih. Ini ada analognya nggak sih? Out, power. Tapi ada contohnya di sini sih kalau pakai. Tapi gimana ya? Bisa nggak kira-kira? Selepas 10 menit ya, sederhana ya. Coba buat pakai temperatur sensor. Ini digital atau analog kayak gitu. Atau salah ketik. Nah, coba. 10 menit. Post ini ya. Recording ntar. Coba. Masih salah, coba share screen. Mana share screen? Share screen. Geo. Dah, coba. Geo, share screen Geo. Yang muncul berapa itu? 153. Bentar. Sudah 10.000. Bentar ya. Coba statusnya di situ berapa? 40 derajat ya? Di TMP-nya 40 derajat. Coba dinaikin jadi 100. Itu minus ya? Coba jadi 100 derajat. 195. Sebentar. Bentar ya. Akurasinya itu plus minus 5 derajat ya. Sebentar. Bentar, 30. Coba pakai ini. Pakai rumus ini coba. Yuk, bentar ya. Saya kirimin ke everyone meeting. Nah, coba. Row time-nya itu ambil dari file ya. Ubah ke file, coba. Row time-nya ubah jadi file. Bentar ya. Atau kita buat sendiri aja lah rumusnya. Bentar, saya hitung ya. Mana pena. Coba kita cek kalau 0 derajat Celcius dia kasih berapa hasilnya. Coba kita hitung manual aja lah. Kalau 0 derajat itu resistornya berapa? 10.000 kan? Berapa? Pakai resistornya beneran. Buang belah resistornya. Hah? Buang belah resistornya. Jangan. Pasang.
Kok emosian kayak itu sih? Jangan. Lebih enak ser biasanya kalau pakai resistor. Ada apa? Kasih 1000, kasih 1000. Kasih 1000. Oke, kita hitung situ. Kalau 0 derajat berapa dia? Ya, di sini juga dia ada koma. Derajat itu koma, ser. Tidak apa, 0 derajatnya dikasih berapa tuh? 5. Tidak apa, kasar aja. Kalau 0 berapa? 55 lah ya kita anggap ya. Kalau 0, 55. Kalau 100-nya berapa? Kalau 100-nya berapa? 100-nya 156. 156 ya. Taruh sini 0. Ratus 56 kurang 55 berapa? 101 ya. 101 pasti. Coba ubah rumusnya val kurang, coba val buka kurung itu benar. Val kurang 55. Val kurang 55 kali 100. Kosong ya, ser, rumusnya, ser. Masih ada rumus bekas tadi, ser. Maksudnya? Masih ada rumus ini tadi. Oh iya, aduh. Pantes angkanya jelek. Enggak, ser, hitung ulang lagi, ser. Hai dem. Hai dah. Berapa itu jadi nolnya berapa? Hai dem. 12. Nolnya 112. 100-nya 3 319. 319. Oke. Berarti di sini 112 kalkulator 319 kurang 7. Nah, coba masukin rumusnya. Jadi di situ Y kurang X ini apa? Val kurang 112 bagi 207. Iya, benar. Itu. 100 itu loh dikali 100-nya. Hah? Iya. Iya benar. Benar. Coba berapa? Benar nggak? Mendekati, hampir benar. Ya sudahlah, itulah hitungannya. Sudah. Ya sudah itulah. Better lah dibanding tadi kan plus minus 5%. Ya. Terus beda angka positif sama negatif di bagian atas itu apa? Sernya mana? Coba dianotasikan. Yang mana tuh? Kasih tunjuk ke angka positif dan negatif yang di atas. Yang mana? Yang mana, Ezra? Nah, coba cek lampunya. Gio, nyala nggak? Kalau dia lebih dari 37,5, apakah menyala lampunya? Nyala ya. Itu mendidih. Dah, sip. Bisa. Agak rusak, ser. Oh, sudah. Benar. Benar ya? Kok dia nyala pas di sini? If else. Sebentar. Oh, wait. Belum Belum dibuat. masukin rumusnya. Iya, buat dulu itu temperaturnya. Buat lagi, kok lagi. Temperatur sama dengan. Nah, itu.
Oh, ini di breadboard-nya ya. Di breadboard itu maksudnya, bukan Ezra. Breadboard itu papan itu ada positif dan negatif itu maksudnya. Itu yang mau saya jelasin. Bukan. Halo? Works ya, Geo. Nah, yang lain boleh di screenshot codingannya. Ini ya yang benar, kasih linknya, Be. Udah tuh. Gak jadi. Jadi gini, saya jelasin ulang ya. Gimana, ada pertanyaan tentang ini input output baik itu digital ataupun analog? Ada pertanyaan? Tidak? Nah, challenge hari ini sebenarnya udah kalian kerjakan di malam inilah tadi. Tapi sekarang saya pengen coba lampunya dibuat lebih banyak. Jadi kalau misalkan dia mendidih di atas 100 merah gitu. Tapi kalau misalkan masih di 50 dia oranye. Tapi di bawah 50 dia hijau. Kayak gitu. Bisa nggak kira-kira? Ya, jadi kalian buat lampu 3 indikator lampunya saja. Kayak gitu. Oke, thank you Geo. Giliran Sir lagi. Saya mau jelasin yang temannya tadi. Jadi tadi temannya nanya apa itu yang positif dan negatif ya. Nggak apa-apa, saya jelasin ulang. Jadi di sini, nah, jadi kalau misalkan kita mengalirkan listrik ya di baris plus, berarti kalau kita colok di sini, semua pin yang dari 1 ke 30 itu teraliri listrik yang sama, positif semua. Kayak gitu. Kalau negatif, berarti negatifnya semuanya negatif di sini. Sedangkan kalau yang ini aliran horizontal, kalau yang di tengah-tengah ini aliran vertikal. Jadi dia kalau kita colok di sini mengalir dari F sampai J gitu. Kalau colok di sini berarti mengalir dari A sampai E. Tapi di sebelahnya enggak gitu. Itu bukan maksudnya. Itu sebenarnya. Jadi memperpanjang ini ya, memperpanjang salurannya tanpa kita harus mensolder atau mengaitkan langsung. Jadi gitu. Jadi tinggal kita colok aja komponen aluminiumnya di sini, logamnya sorry, atau konduktor apapun dicolokkan ke sini. Nanti dia akan teraliri listrik dengan status yang sama. Seperti itu. Kayak ini kan, yang apa ini namanya, sensornya tercolok di sini positif, dikasih daya 5 volt. Berarti semua colokan di sini mengalir 5 volt gitu. Lalu yang di sebelah kanannya ini tersambungkan dengan sebuah resistor, maka alirannya mengalir dari 7 ke 11 sama nih karena terhubungkan dengan resistor. Kayak gitu. Jadi ini min, sedangkan yang kita taruh analognya ini di antara resistor dan negatifnya. Itu juga mengalir arus yang sama. Paham? Jadi ini kayak perpanjangan aja. Jadi yang positif negatif nggak bisa vertikal sama sebaliknya, bukan? Bisa. Tergantung kamu nyoknya gimana. Bisa kok masih. Nah, perlu kalian perhatikan, jangan digabungkan. Kalau positif dengan negatif digabungkan di satu pin yang sama. Itu konslet. Ketemu dia, kan? Itu harus dialiri listrik di pertemuan elemen atau komponen listriknya. Seperti itu. Dah, saya pikir pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Tadi challenge-nya buatin Anas komponen sensor temperatur dengan 3 indikator lampu. Serah kalian kondisinya seperti apa, ya. Tadi sudah dicontohkan sama Geo yang biasa dan bagaimana mengkonversinya. Linknya sudah bisa kalian akses di meeting chat seperti itu. Perlu kalian kerjakan latihan biar ilmunya nancep di kepala kalian, ya. Itu aja buat malam ini. Sampai jumpa. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah join. Semangat belajarnya. Bye-bye.